Nama saya, nama lengkap itu Hoirul Anam. Cuman setiap hari panggilannya itu Hoir. Apa artinya Hoir? Hoir adalah kata Arabnya baik. Mudah-mudahan jadi orang baik. Itu. Terus anak saya 2, perempuan semua. Istri cukup 1. Kalau menurut saya dari dulu kerupuk ini adalah bisa untuk dikonsumsi dari segala umur. Itu berpikir ke sana, dari anak kecil sampai yang tua, kerupuk tetap yang dicari. Itu bermula kerja saya itu bukan kerupuk tapi serabutan. Segala macam saya kerjakan karena masih belum jalan itu kan nggak ketemu. Kerja apa, jodohnya kerja apa itu kan masih belum bisa dijalani. Jadi saya coba-coba dulu. Bermula saya kerja kerupuk ini adalah ikut orang. Jadi saya ikut orang itu cuman melihat dulu. Ya apa caranya kerja, saya lihat dulu, saya kaji. Jadi saya tidak bertanya, cuman saya melihat. Ya apa kerjanya kayak gini. Tuh. Nah setelah itu bisa. Cuman yang saya ikuti itu berhenti. Nah, dari berhenti sanalah saya berusaha untuk bangkit. Nah, bangkitnya tadi saya beli misalkan ya penggoreng, jadi perlengkapan untuk menggoreng. Itu dari awalnya dari kecil-kecil. Nah, setelah itu saya coba-coba jualan, awalnya sedikit sih. Tapi bukan karena itu, tapi berat juga tantangannya. Karena waktu itu masih zamannya tahun 90-an. Apa ya? Saya masih bujang. Itu, masih bujang waktu itu. Masih anak-anak, tapi saya sudah punya prinsip untuk masa depan saya. Nah, begini. Kenapa saya jual kerupuk? Itu dari kakak saya awalnya. Jadi gini, dulu saya kerja tuh jauh. Sampai merantau ke Jakarta, sampai ke mana-mana sudah. Jadi kak saya bilang gini, kamu sekarang masih enak, masih bujang, enak kerja, walaupun merantau masih enak. Tapi kalau kamu sudah keluarga, tak mungkin lagi kamu sudah jual merantau lagi, gitu. Jadi kamu harus punya usaha. Kakak bilang gitu. Saya pikir, oh iya. Karena gini, kalau kamu nanti misalkan kamu sudah keluarga, habis keluarga, masa keluarga kamu, istri kamu mau ditinggal kerja? Kan tidak mungkin. Jadi kamu harus punya usaha. Nah, dari sanalah saya melihat-lihat jualan, itulah kerupuk itu. Tapi tak semudah itu. Waktu itu pakai daun tel. Iya, pakai daun tel. Tapi waktu zaman dulu ya, kan seumuran saya anak-anak tuh saling cemooh, diejek, dicaci maki. Oh, anak-anak muda kasih jual kerupuk gitu. Nah, sampai sepeda saya yang ada isinya itu ya, yang saya dipakai rombong, itu dibawa keliling sama anak-anak, biar sudah tidak apa-apa. Tapi saya punya prinsip satu, itu yang jadi kekuatan saya untuk melanjutkan pekerjaan ini. Tuh. Apa prinsipnya? Seperti pemain, ya, pemain sepak bola atau pemain apa, sepinter apapun orangnya, sebaik apapun orangnya, pasti diejek. Satu sepak bola sudah. Dia nendang padahal itu sudah bintang, tendang tapi tendangan melenceng, pasti di sama orang. Bodoh, goblok. Saya punya itu. Tapi suruh main sendiri tidak mungkin bisa. Nah, dari sanalah saya punya prinsip saya harus bisa. Nah, setelah itu saya berusaha untuk jualan. Nah, dari sana tapi tidak langsung seakan-akan orang seperti orang jalan. Tidak mungkin jalan itu lurus, tidak mungkin. Ada tikungan, ada hambatan, itu sudah pasti. Nah, sudah berjalan ini sekitar 2 bulan, 3 bulan juga hambatannya gitu. Sampai berhenti sudah. Tumbang. Kalau kerupuknya saya tuh ambil dari
dekat sini aja juga dari Mangli, karena Mangli adalah memang tempatnya kerupuk awalnya di sana. Jadi saya ambil di sana, setelah itu saya proses, saya jemur, kira-kira jemurnya itu sampai 1 sampai 2 jam. Nah, selama penjemuran saya istirahat dulu. Nah, sekitar pukul 11 saya sudah mulai penggoreng. Selama penggorengan itu kira-kira 2 jam tuh. Nah, kerupuk apa aja yang saya goreng ini untuk saat ini ada sekitar 10 macam kerupuk menggoreng. Jenisnya yaitu ada 10 macam. Ya, ini kerupuk, namanya ini kerupuk barabir, dan juga ini ada kerupuk kancing, ini dari Sidoarjo. Ini ada kerupuk pentol, ada kerupuk cumi, ada kerupuk tenggiri, ini kiriman Sidoarjo, dan juga ada mawar, juga ada kerupuk cempolong, kerupuk impalan. Nah, semua ini saya kirim, kalau berangkatnya pagi itu di pasar, jadi saya jual di pasar. Sehabis pasar saya keliling di warung-warung. Kalau kalau kerupuk rugi itu enggak mungkin, ya pas ya, mungkin balik modal itu bisa. Kalau itu rugi, ya rugi lah, rugi kerja kan. Kalau sudah ada sisa jadi warung kan, umurnya kan cuma paling tahannya kan cuma 5 hari, setelah itu sudah melempem. Jadi dari sanalah kerugiannya, jadi ruginya rugi kerja tuh. Kalau jualnya saya tiap pagi itu di pasar. Nah, jadi beda. Kalau di pasar saya jual, kalau itu di Tengkula ya istilahnya, untuk dijual lagi saya ini jual 4.000 satu renteng. Kalau itu konsumen langsung itu bisa 5.000 tuh, kalau konsumen langsung tuh. Nama saya Vivin, usia saya 36 tahun. Ketika pembungkusan kerupuk, ukuran kerupuk yang besar dan plastiknya yang ukuran kecil. Sudah. Susah banget ya Bu buat itunya. Iya, buat masukinnya itu susah. Yang paling penting apa, gajinya setiap hari enak. Gajinya harian. Iya, gajinya harian. Pembagian tugas ada. Terus target ketika produk sudah habis, langsung ini istilahnya kayak produk fresh ya. Tuh. Kalau rencana produk baru itu tidak ada, jadi yang ada ini saya kembangkan itu. Kalau menghadapi persaingan itu setiap tahun pasti ada persaingan, apalagi kalau saya lihat setiap ada generasi penerus itu biasanya ada persaingan. Itu sudah jadi biasa kalau buat saya, karena kan kalau soal kerjaan itu bisa ditiru, tapi rezeki itu sudah yang Allah yang ngatur gitu.
Untuk menarik simpatisan pada pembeli itu harus pandai bicara, pandai ngomong sama orang. Jadi untuk menarik, walaupun itu nggak penting, kita harus ngomong biar orang itu diajak untuk bicara. Gitu. Seakan-akan walaupun nggak kenal, kita harus seakan-akan kita kenal. Itu cari penari. Satu. Terus setiap pembelian 5 itu saya kasih bonus 1. Itu untuk penarik pembeli. Dan juga setiap tahun ya, setiap tahunnya untuk pelanggan itu saya kasih bonus. Istilahnya THR itu untuk pengikat. Itu. Untuk mengelola keuangan, saya usahakan setiap hari nabung. Setiap hari saya nabung itu untuk rencana tahun ke depan. Misalkan kehabisan modal, jadi dari sana saya ambil uang. Misalkan kan 1 tahun kita harus punya tabungan, setiap orang tuh harus punya tabungan. Jadi selain bonus juga yang kerja itu juga saya kasih bonus. Saya kan dikasih hiburan, saya ajak ke wisata itu. Nama Ibu Ernawati, panggilan sehari Bu Erna, umur 40 tahun. Bapak orangnya baik, setia, kreatif juga. Terus dia tidak memilih, tidak memandang pekerjaan, dan bekerja keras juga. Kalau soal tambah profesi ya enggak sih, tetap ini saya kembangkan supaya tambah maju, dan semoga karyawan-karyawan Ibu juga senang juga di sini, kerasan juga ikut di sini. Harapan saya yang jelas lebih maju dan lebih sukses, gitu. Itu harapan saya. Itu teman, cuma kalau minta tetap minta ya, tapi yang menentukan sudah yang kuasa. Itu. Jadi tetap kalau keinginan setiap hari harus dipinta terus, bagaimana usaha saya tetap lancar. Awal mula gini ya, kayak kan cuman ngajinya kan cuma ngaji langcang musola. Dari sana mungkin kan saya pernah ikut hotmail dari orang sana juga, mungkin menilai saya. Sebenarnya bukan keinginan saya untuk menjadi atau seorang sesepuh di sini atau jadi apa, saya nggak gitu. Cuman sudah dituakan mungkin sama orang, jadi ditunjuk datang sendiri di sini, kamu harus jadi takmir di masjid sana. Tapi 3 masjid saya di sana yang diisi, 3 masjid itu. Yang 1 masjid Nurul Amin di bawah,
Terus yang kedua Masjid At-Taqwa, yang ketiga itu Masjid Al-Hikmah. Itu saya kira tidak ada, karena kan yang penting dari tulus hati kita saya. Jadi seakan-akan sudah menjadi kewajiban ya. Misalkan orang, misalkan saya tugasnya kalau pagi memang tugasnya untuk di musola, ya tetap di musola, sudah dari ketulusan hati. Jadi tidak ada beban, itu tidak ada. Kalau memang sudah waktunya, sekarang saya di sana, ya sudah. Jadi tinggal ngatur waktu, bukan waktu yang ngatur kita. Jadi kita yang harus bisa ngatur waktu. Tuh.